Are you dating? MJ, I'm Spider-Man. Halo guys, Central Film di sini. Di kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Spider-Man Far From Home. Film superhero yang rilis pada tahun 2019 oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Jon Watts, dibintangi oleh Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jon Favreau, Zendaya, dan masih banyak nama lainnya. Tanpa menunggu lama, yuk langsung masuk ke filmnya. Let's go! Film berawal dari Nick Fury dan Maria Hill yang sedang menyelidiki sebuah tempat yang hancur karena badai yang terjadi di Meksiko. Tiba-tiba seorang misterius muncul karena kaget Nick dan Maria bersiap untuk menyerang orang itu. Dari arah belakang muncul monster elemen tanah. Orang misterius itu langsung menyerang monster itu. Kemudian di sekolah Peter, terlihat sebuah siaran yang menjelaskan tentang kejadian menghilangnya separuh dari populasi bumi 5 tahun yang lalu. Para Avenger mengembalikan mereka 8 bulan yang lalu. Kejadian ini disebut The Blip. Orang-orang yang terkena Blip tidak menua, tetapi mereka yang lolos tetap tumbuh seperti orang normal. Di saat yang sama, Peter berencana untuk mendekati MJ. Karena sekolah mereka akan ke Eropa selama 2 minggu, Peter mendiskusikan rencana romantisnya untuk MJ. Tetapi Ned menyarankan untuk tidak PDKT pada waktu wisata itu. Tiba-tiba MJ muncul dan Peter menjadi gugup. MJ hanya mengingatkan persiapan wisata dan langsung pergi dari sana. Malam harinya, di sebuah acara, Bibi May menceritakan nasibnya yang terkena Blip. Kemudian Peter memberikan kata sambutan singkat. Saat di belakang panggung, tiba-tiba Happy datang dan menyapa mereka. Peter merasa heran karena kedekatan Happy dengan bibinya. Happy mengingatkan bahwa Nick akan segera menelepon, tetapi Peter malah menolak panggilan itu. Karena Peter harus tampil di acara, Happy terpaksa menggantikan Peter untuk menjawab telepon dari Nick. Di sesi foto dan wawancara, Peter diberi pertanyaan yang membuat ia tidak nyaman. Akibatnya ia segera pamit dan meninggalkan acara tersebut. Pada saat ia menyendiri, perasaannya menjadi sedih karena teringat Tony. Saat bersiap-siap untuk pergi, Bibi May mengingatkan Peter untuk membawa kostumnya. Karena Peter masih galau, ia mengabaikan telepon dari Nick Fury. Ia juga bertekad untuk tidak membawa kostumnya. Keesokan harinya di pesawat, Peter yang mendapat ejekan dari Flash langsung dibela oleh MJ. Peter menjadi tambah galau ketika melihat Brad mendekati MJ, dan Ned mengatakan bahwa Brad yang sekarang sangat disukai oleh teman-teman wanita di sekolahnya. Karena perjalanan mereka 9 jam, ia meminta Ned untuk bertukar tempat duduk dengan MJ. Ned langsung meminta Betty untuk bertukar tempat duduk dengan Peter dengan alasan Peter alergi parfum. Mendengar hal itu, gurunya malah menyuruh Peter untuk duduk di sebelahnya dan MJ duduk di sebelah Brad, sedangkan Ned duduk di sebelah Betty. Dan pesawat mereka pun berangkat menuju Venice, Italia. Saat perjalanan berlangsung, Ned sibuk dengan gamenya. Sedangkan Peter berkali-kali pergi ke toilet sambil mengawasi kedekatan Brad dan MJ. Ketika di Venice, Peter menjadi kaget karena Ned berpacaran dengan Betty. Pada saat melewati gerbang pemeriksaan, Peter menjadi salah tingkah karena Bibi May membawakan kostum Spider-Man dalam kopernya. Untung petugas bandara hanya menyita pisang yang dibawa Peter. Sepanjang perjalanan, Peter mengawasi MJ secara diam-diam. Ia mendatangi toko aksesoris untuk membeli kalung bunga hitam buat MJ. Kemudian keanehan terjadi di sana, dan monster elemen air muncul. Setelah menyuruh teman-temannya pergi, tanpa kostum Peter mulai beraksi. Tiba-tiba Mysterio datang dan langsung bertempur. Melihat teman-temannya dalam bahaya, Peter langsung menuju sebuah menara yang hampir roboh. Dengan sekuat tenaga, ia menahan menara itu. Ketika Mysterio berhasil mengalahkan monster air, semua orang bersorak dan Peter hanya memastikan kalungnya masih aman. Malam harinya, semua orang membicarakan tentang Mysterio. Seluruh TV juga menyiarkan beritanya. Pada waktu Peter menelepon Bibi May, ia kaget karena Happy ada di kantor bibinya. Bibi May mengingatkan untuk menggunakan kostum jika keadaan terdesak. Ketika semua teman Peter melihat berita TV, Flash mengatakan bahwa Spider-Man adalah inspirasinya. Sebenarnya MJ melihat aksi Peter, tetapi ia pura-pura tidak mengetahuinya. Ketika Peter dan Ned akan beristirahat, Nick membius Ned. Setelah itu, ia menunjukkan fenomena elemental pada Peter.
Nick menyuruh Peter untuk memakai kostum dan ikut pergi ke markas mereka. Di perjalanan, Nick memberikan sebuah kacamata yang dirancang oleh Tony. Sampai di markas, Nick mengenalkan semua orang kepada Peter, dan Mysterio mengenalkan dirinya dengan nama Beck Quentin. Ia juga mengatakan dirinya dari bumi yang lain. Peter langsung tertarik membicarakan dunia paralel. Kemudian Beck membahas tentang semua elemen yang ia kalahkan, dan Beck menceritakan bahwa elemen api yang memusnahkan buminya akan muncul dalam waktu dekat. Ketika mendengar elemen api akan muncul di Praha, ia menolak untuk bergabung dengan alasan tidak ingin identitasnya terbongkar. Nick langsung menyuruh Dimitri untuk mengantar Peter kembali ke hotelnya. Keesokan harinya, Peter yang khawatir keadaan Ned langsung menanyakan keadaannya. Tiba-tiba guru mereka datang dan mengatakan bahwa biro perjalanan telah meneleponnya dan memberikan perjalanan gratis ke Praha. Melihat sebuah bis mewah dengan Dimitri sebagai supirnya, Peter menyadari bahwa rute liburan mereka telah diubah oleh Nick Fury. Dalam perjalanannya, Peter sibuk mencari tempat-tempat romantis di Praha. Ia juga mencoba kacamata yang diberikan oleh Nick Fury. Ketika Peter menyebut kata Edith, tiba-tiba kacamata itu menyala dan langsung mengenali Peter. Kacamata itu mengenalkan dirinya sebagai Edith dan memberi Peter akses ke semua database Stark Industries. Di tengah perjalanan, bis mereka berhenti di SPBU. Saat Peter turun, Dimitri langsung menyuruhnya ke sebuah ruangan yang telah disiapkan. Dalam ruangan itu, seorang wanita dengan wajah kaku telah membuatkan Peter sebuah kostum baru. Ia memaksa Peter untuk mencobanya. Saat Peter membuka celana, tiba-tiba Brad masuk dan langsung memfotonya. Ia berencana memberikan foto itu kepada MJ. Saat kembali ke base, Peter langsung mengaktifkan Edith. Karena kesalahpahaman, Edith mengirim sebuah drone pembunuh untuk menyerang targetnya. Ketika drone itu menembakkan sebuah misil, Peter langsung menarik kemudi dengan jaringnya. Kemudian Peter langsung mengalihkan semua perhatian para penumpang dan melompat keluar bis untuk menghentikan drone itu. Saat Brad akan menunjukkan foto Peter, ternyata Edith sudah menghapusnya. MJ langsung melirik curiga ke arah Peter. Malam harinya, mereka sampai di Prague. Ternyata mereka menginap di hotel yang mewah. Kemudian, Nick menegur Peter yang menggunakan drone untuk menyerang bis mereka. Saat mereka membahas rencana untuk melawan monster api, Beck memberikan motivasi dan petunjuk cara melawannya. Saat Peter berjaga di atas gedung, Beck datang dan mereka mengobrol. Peter menceritakan bahwa ia sedang berusaha mendekati MJ pada liburan kali ini, tetapi rencananya gagal karena harus melawan monster api. Saat Peter turun, ia menyuruh Edith untuk mengubah jadwal liburannya. Teman-temannya yang sudah siap untuk menonton karnaval diubah oleh gurunya yang sudah memegang tiket opera. Ned yang diberi kode oleh Peter langsung berusaha mempengaruhi teman-temannya. Saat di gedung opera, MJ menawari Peter untuk duduk bersebelahan. Saat MJ berjalan ke tempat duduk, Peter berkata kepada Ned untuk mencarikan alasan karena ia harus pergi melawan monster. Melihat Peter pergi, MJ mengikutinya. Betty yang mengira mereka akan pergi nonton karnaval langsung mengajak Ned untuk mengikuti mereka. Ketika berada di kerumunan, Ned mulai gelisah. Betty mengajak Ned untuk naik biang lala untuk menghindari kerumunan. Tiba-tiba monster api muncul di depan MJ. Untungnya ia sempat berlari. Peter langsung mengabari Beck untuk segera beraksi. Ketika Beck tiba di sana, Peter menarik hidran air untuk memadamkan monster api. Pertarungan sengit berlangsung. Monster itu bertambah besar ketika ia menyerap logam. Saat Peter menembakkan jaringnya, ia berasa mengenai sesuatu yang tidak terlihat. Akibatnya benda itu jatuh dekat persembunyian MJ. Saat Nick dan Maria tiba di lokasi, Peter berhasil menahan biang lala yang hampir roboh. Beck berusaha menahan monster itu dan membuatnya mundur. Karena monster itu menabrak logam, ia menjadi semakin besar. Beck langsung mengumpulkan seluruh kekuatan dan menabrak monster itu. Ia berusaha menghancurkan monster itu dari dalam. Dalam sekejap, monster itu berubah menjadi hijau dan meledak. Peter yang khawatir keselamatan Beck segera menghampirinya dan membantunya berdiri. Setelah itu, Nick mengajak Beck untuk ke acara pembentukan superhero di Berlin. Ia juga mengajak Peter dalam acara itu. Setelah Nick pergi, Beck mengajak Peter untuk merayakan kemenangan di sebuah bar. Ketika di bar, Peter yang galau menceritakan kenangan bersama Tony. Ia juga mengatakan rencananya untuk mendekati MJ.
Saat mengobrol, seorang wanita datang memberikan kacamata Peter yang terjatuh. Beck menanyakan dan menyuruh Peter untuk memakainya. Saat Peter menyuruh Beck untuk mencoba, Beck menolak. Tetapi karena Peter terus memaksa, akhirnya Beck langsung memakainya. Sepintas wajah Beck terlihat mirip Tony. Dan Peter menyimpulkan bahwa Tony menyuruhnya untuk memberikan kacamata itu kepada orang yang Peter percaya. Ketika Beck menolak pemberian ini, Peter langsung memindahkan kendali ke Quentin Beck. Setelah konfirmasi dilakukan, Peter memberikan kacamata itu. Kemudian Peter berpamitan untuk kembali ke hotel dan mencari MJ. Ketika Peter keluar dari bar itu, suasana bar kembali seperti semula. Ternyata Beck menggunakan hologram untuk menipu Peter. Saat merayakan keberhasilan mereka, ia bersulang untuk orang-orang di sana yang dipecat dari Stark Industries. Jadi ceritanya, mereka semua adalah orang-orang sakit hati yang merasa mempunyai nasib yang sama. Beck adalah penemu sistem holografik di Stark Industries, tetapi Tony malah mengubahnya menjadi Project Bard dan memecatnya. Sedangkan William adalah orang yang pernah dimaki-maki oleh Obadiah karena gagal membuat reaktor mini. Sedangkan beberapa orang lainnya adalah orang dalam Stark Industries yang ia rekrut setelah Tony meninggal. Setelah kembali ke hotel, Ned mengatakan bahwa para orang tua mereka menginginkan mereka semua pulang karena wisata tidak aman. Setelah itu, MJ keluar dari kamar dan menanyakan kabar Peter. Karena Peter tidak ingin rencananya mendekati MJ gagal, ia memberanikan diri untuk mengajak MJ jalan-jalan. Walaupun tanpa tujuan, mereka berdua berjalan keluar dari hotel. Saat melewati sebuah jembatan, Peter akan mengatakan perasaannya. MJ langsung menebak bahwa Peter akan mengatakan bahwa dirinya Spider-Man. MJ, I am Spider-Man. Ketika Peter menanyakan mengapa MJ mengira dirinya Spider-Man, MJ langsung menjawab bahwa Peter terlalu kentara untuk menyembunyikan identitasnya. Ia mengatakan kalau Peter sering menghilang saat Spider-Man muncul. Dan MJ juga menunjukkan benda yang ia temukan terbalut jaring Spider-Man. Saat mereka berdebat, tiba-tiba benda itu menyala dan memunculkan proyeksi elemental. Ketika mereka menyimpulkan bahwa elemental hanya sebuah ilusi, tiba-tiba proyektor itu menyala dan menampilkan Beck yang sedang melawan elemental. I am Spider-Man. Sambil mengaku kalau dirinya Spider-Man, Peter mengajak MJ untuk segera kembali ke hotel karena mereka dalam bahaya. Di saat yang sama, Beck sedang mengadakan simulasi gerakan serangan elemental. Supaya terlihat lebih nyata, Beck menginginkan kerusakan yang maksimal. Ketika Beck menggunakan ilusi kostumnya, ia menemukan keanehan pada bagian tangan. Dengan segera, ia memeriksa semua drone dan menemukan proyektor yang hilang. Dengan bantuan ide, Beck melihat rekaman MJ mengambil proyektor dan berdiskusi dengan Peter. Peter yang sudah di kamar segera menutup semua tirai. Ia berencana pergi ke Berlin dan memberitahu Nick Fury secara langsung. Saat Peter berganti pakaian, tiba-tiba Ned masuk. Melihat MJ ada di sana, Ned langsung mengatakan kostum karnaval yang sangat bagus. Peter langsung mengatakan bahwa MJ sudah mengetahui dirinya Spider-Man. Kemudian Peter mengatakan bahwa Beck adalah penipu yang menggunakan teknologi hologram. Sebelum berangkat, MJ memberikan proyektor itu kepada Peter, dan Peter juga mengingatkan untuk merahasiakan hal itu dari siapapun. Saat tiba di Jerman, sebuah mobil datang menjemput Peter. Nick langsung menyuruh Peter untuk ikut dengannya. Ketika Peter akan menceritakan Beck, Nick mengatakan untuk menunggu sampai di tempat yang aman. Setelah mereka berada di sebuah ruangan, Nick meminta Peter menceritakan semuanya. Ketika Peter memberikan proyektor yang ia bawa, Nick bertanya siapa saja yang tahu akan hal ini. Tiba-tiba Peter mengatakan bahwa Beck ada di sana dan Nick langsung ditembak oleh sebuah drone. Ternyata, seluruh gedung itu merupakan sebuah ilusi, dan Peter harus melewati beberapa ilusi sebelum dirinya terjatuh keluar gedung. Di luar gedung, Beck masih menggunakan ilusi untuk menyerang Peter, tetapi Nick yang selamat dari tembakan drone menembak Beck dari belakang. Pasukan Nick segera mengepung tempat itu. Sambil berjalan mendekati Peter, Nick bertanya siapa saja yang mengetahui kejadian ini. Ketika Peter mengatakan hanya MJ dan Ned saja, Nick tertawa dan menampakkan dirinya sebagai Beck. Kemudian Beck memainkan ilusinya kembali sampai Peter tertabrak kereta api yang lewat. Peter yang terluka parah berusaha merayap memasuki gerbong kereta dan akhirnya ia pingsan di sana. Ketika terbangun, ia sudah berada di dalam sel. Para tahanan di sana memberitahu bahwa mereka berada di Belanda. Ketika petugas penjara sibuk menerima telepon, Peter bergegas keluar dari sana.
Sesampainya di sebuah pasar, Peter meminjam HP pada seorang penjual ayam. Ia segera menelepon Happy untuk menjemputnya. Kemudian sebuah pesawat datang dan mendarat di sebuah kebun tulip. Setelah pesawat terbuka, Happy keluar dan membantu Peter. Tetapi Peter yang sudah pernah diprank oleh Beck menyuruh Happy untuk menceritakan dirinya. Setelah benar-benar yakin bahwa Happy asli, Peter langsung memeluknya. Di dalam pesawat, Happy menjahit luka Peter. Dengan sangat emosi, Peter menceritakan kejadian yang baru ia alami dan mengatakan kesedihannya ketika mengingat Tony. Happy yang ikut sedih menceritakan persahabatannya dengan Tony, dan ia mengatakan bahwa Tony selalu mengantisipasi segala tindakannya. Mendengar hal itu, Peter langsung bersemangat kembali untuk menghentikan Beck. Ia meminjam HP Happy untuk mengetahui posisi teman-temannya melalui postingan flash. Peter mengajak Happy menuju ke London dan ia memerlukan sebuah kostum. Happy langsung membuka sebuah ruangan pembuat kostum di pesawat itu. Setelah memilih model dan persenjataan, Peter langsung merancang kostumnya. Melihat hal itu, Happy langsung tersenyum karena teringat Tony yang sedang merancang kostum Iron Man. Di perjalanan, Peter meningkatkan beberapa persenjataan untuk kostum barunya. Di saat yang sama, Maria mendapatkan signal aneh di London. Setelah teman sekelas Peter tiba di London, tiba-tiba Brad mengatakan keanehan Peter yang selalu menghilang saat mereka pergi bersama. MJ yang sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya langsung membela Peter. Ternyata anak buah Beck sudah menunggu mereka dengan sebuah bis. Nick yang sudah menunggu di sebuah gedung mendapat laporan dari Beck. Ketika Maria mendapat signal aneh lagi, Beck langsung pergi ke TKP. Ternyata Beck yang asli berada di sebuah tempat untuk mengendalikan semuanya dari sana. Ia juga meminta William mengeluarkan semua drone untuk digunakan. Saat bis terkena macet di sebuah jembatan, anak buah Beck meninggalkan mereka. Tiba-tiba, Happy menelepon Nick dengan sebuah pesan tersembunyi. Setelah itu, Nick memberikan kode kepada Maria untuk bersiap-siap. Di dalam pesawatnya, Happy memberitahu kalau Nick sudah menerima pesannya. Kemudian, mereka berbagi tugas. Happy bertugas menyelamatkan teman-teman Peter, sedangkan Peter bertugas menghadapi Beck. Sebelum pergi, Peter menitipkan kalung bunga kepada Happy. Ia menyuruh Happy untuk memberikannya kepada MJ. Ketika Beck mulai memainkan ilusinya, teman sekelas Peter mulai panik. Mereka keluar dari bis untuk melarikan diri. Keadaan di sana menjadi sangat kacau. Ketika mereka melihat 4 elemen bergabung, ilusi Beck datang dan langsung menghajar monster elemental itu. Saat pesawat Happy mendekat, Peter sudah bersiap di luar pesawat untuk aksinya. Di saat target sudah dekat, Peter melompat dan langsung mendekati kumpulan drone. Kemudian Maria melihat kedatangan Peter. Nick memerintah Maria untuk mengantisipasi segalanya. Saat Peter sudah berada di dalam kumpulan drone, ia melompat, mengikat, serta mengacaukan susunan formasi drone. Setelah melihat keberadaan Beck, Peter bergegas mendekatinya. Tetapi sebuah drone menabrak Peter hingga terpental dan jatuh ke jalan. Melihat hal itu, Beck memerintahkan untuk menghentikan ilusinya, dan ratusan drone terlihat. Kemudian, Happy berhasil mendaratkan pesawatnya. Ia langsung mencari MJ dan Ned. Saat bertemu mereka, pesawat Happy dihancurkan oleh beberapa drone. Happy langsung mengajak mereka menuju ke menara untuk berlindung. Beck menyuruh Idet untuk menyerang Spider-Man, dan beberapa drone langsung bergerak. Dengan bersusah payah, Spider-Man berusaha menghindar serangan puluhan drone yang mengejarnya. Ketika Beck menemukan Ned dan MJ melarikan diri, ia mengirim beberapa drone untuk mengejarnya. Mereka berlari dan bersembunyi di ruang penyimpanan. Ketika ada kesempatan, Betty langsung mengalihkan perhatian drone dengan menjatuhkan barang, dan MJ langsung memukulnya dengan senjata yang ia pegang. Ketika drone menjadi tidak stabil, mereka melarikan diri ke ruang sebelah serta menutup pintunya. Tetapi beberapa drone datang dan berusaha mendobrak pintu itu. Peter yang berusaha menghindari serangan drone berhasil menghancurkan beberapa. Saat jaringnya habis, ia mengambil komponen dari drone yang jatuh sebagai peledak untuk mendekati Beck. Setelah semuanya siap, Peter menerobos barisan drone dan melempar bomnya. Saat bom meledak dan menghancurkan barisan drone, Peter melompat ke atas dengan bantuan gelombang kejut dari drone yang rusak. Setelah berhadapan dengan Beck, ia langsung memukul alat kendali yang menyebabkan semua drone berhenti.
Dalam keadaan terdesak, Beck menyuruh drone di sana untuk menghempaskan Peter. Ketika Beck mulai memainkan ilusinya, Peter menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan semua drone yang menghalanginya. Ketika drone di sekitar Beck mulai menembak, tanpa sengaja Beck tertembak oleh drone yang kehilangan arah. Saat Peter akan mengambil kacamatanya, Peter berhasil memegang tangan Beck asli yang menembak Peter di sebelahnya. Dengan segera, Peter mengambil kacamatanya dan menyuruh Edith untuk menghentikan semua drone. Secara serentak, semua drone terbang kembali ke kandangnya. Saat Beck meninggal, Peter yang pernah diprank oleh Beck memastikan bahwa ini bukan ilusi. Saat semuanya sudah berakhir, William mengamankan semua data serta rekaman kejadian. MJ langsung keluar dan berlari untuk memastikan keselamatan Peter. Setelah bertemu, mereka langsung berpelukan. MJ menunjukkan kalung bunga yang Peter berikan. Ia sangat menyukai kalung itu walaupun rusak. Happy mengabari Bibi May bahwa Peter baik-baik saja. Setelah selesai menelepon, Nick datang dan langsung menanyakan keadaan Peter. Saat tiba di New York, semua orang tua murid sudah menunggu kedatangan mereka, termasuk Bibi May yang menjemput Peter. Setelah tiba di rumah, Peter langsung menanyakan hubungan Happy dan Bibi May. Karena jawabannya sangat membingungkan, Peter bergegas keluar dan menjemput MJ untuk jalan-jalan. Setelah mengajak MJ jalan-jalan, tiba-tiba sebuah TV besar menampilkan berita hoaks seolah-olah Spider-Man membunuh Mysterio. Di akhir siaran, Beck mengungkapkan identitas asli Spider-Man adalah Peter Parker, dan film pun tamat. Oke guys, demikian seluruh alur cerita filmnya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Semoga kalian semua terhibur, dan sampai ketemu di film berikutnya. Bye-bye. MJ, I'm Spider-Man. What the?